teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Farza Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan perlengkapan dari kearsipan. Harap ditonton ya. Peralatan kearsipan ini ialah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan, teman-teman. Peralatan kearsipan ini juga sering digunakan untuk menyimpan arsip dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, ada fungsi peralatan kearsipan. Fungsi peralatan kearsipan ini ada 3. Yang pertama sebagai sarana penyimpanan arsip, dan yang kedua sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan, dan yang terakhir sebagai alat pelindung arsip dari bahayanya kerusakan sehingga arsip tahan lama. Di sini ada 3 hal penting yang berkaitan dengan penyimpanan arsip nih teman-teman. Yang pertama, pengarsipan secara horizontal. Nah, secara horizontal ini disusun secara mendatar. Kayak gitu contohnya gambarnya. Dan yang kedua, ada pengarsipan vertikal yang disusun secara tegak. Seperti yang digambar ya. Dan yang terakhir ada pengarsipan lateral yang disusun secara tegak menyamping atau menyender. Nah, di sini ada nih contoh dari ruangan arsip yang baik. Pertama, ruangannya itu harus cukup luas, bersih, dan terang. Dan yang kedua, menggunakan bahan bangunan tidak lembab. Dan yang ketiga, lokasi bangunan berada di daerah yang aman dari terhindarnya bahaya seperti banjir, longsor, ataupun sebagainya. Dan yang keempat, temperatur suhu dan kelembapan disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan dari arsip itu sendiri. Kita udah belajar tentang peralatan arsip. Selanjutnya kita akan belajar tentang perlengkapan arsip itu sendiri. Perlengkapan arsip itu apa sih? Perlengkapan ini beda ya sama peralatan. Nah, perlengkapan ini ialah bahan-bahan pendukung yang digunakan dalam kegiatan kearsipan itu sendiri. Nah, biasanya ini merupakan bahan yang tidak tahan lama, kayak misalnya relatif singkat, seperti bahan-bahan yang habis pakai gitu, sekali pakai. Di sini juga ada pertimbangan dalam pemilihan peralatan dan perlengkapan arsip. Yang pertama, bentuk fisik dari arsip yang akan disimpan, seperti misalnya kertas atau mikrofilm atau map. Nah, yang kedua ada kecepatan pemanfaatan yang diperlukan. Dan yang ketiga ada lama arsip disimpan di file aktif dan inaktif. Dan yang keempat, lokasi dari fasilitas penyimpanannya. Nah, yang kelima, ada dari besar ruangan yang dimanfaatkan untuk menyimpan dan kemungkinan untuk perluasan. Yang keenam, tipe dan letak tempat penyimpanan untuk arsip inaktif. Yang ketujuh, bentuk organisasi untuk mempertimbangkan kemungkinan perkembangan jumlah arsip yang akan disimpan. Dan yang kedelapan, ada tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. Yang kesembilan, ada efisiensi penyimpanan dan catatan, kualitas dan ekonomis. Yang ke-10 ada biaya peralatan, 11 biaya operasional penyimpanan, dan yang ke-11 ada jumlah pemakai yang mengakses dokumen itu secara teratur. Nah, di sini ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membeli alat penyimpanan. Yang pertama, faktor kesetaraan atau compatibility, yaitu setara pemanfaatannya dalam kegunaannya. Yang kedua ada efisiensi, dan yang ketiga ada kualitas. Dalam kualitas alat tulis kantor yang ditentukan oleh berat atau jenis materi yang dipakai. Dan yang keempat ada ekonomis. Dalam membeli peralatan dan perlengkapan, apa aja sih tipe-tipenya? Nah, yang pertama, alat perlengkapan atau peralatan ini harus bersifat visible. Yang kedua, alat penyimpanan tegak atau vertical file. Lalu ada alat penyimpanan berat seperti power file, dan selanjutnya ada alat penyimpanan untuk word processing, dan yang selanjutnya ada alat penyimpanan untuk media komputer, dan yang terakhir ada alat penyimpanan menyamping seperti lateral file. Nah, gimana nih teman-teman dari penjelasan sebelumnya tentang peralatan dan perlengkapan? Nah, selanjutnya kita akan mengenal bagaimana bentuk dari perlengkapan itu sendiri. Nah, di sini ada gambar-gambar tentang perlengkapan penyimpanan atau filing supplies.
Ada peralatan dan perlengkapan untuk penyimpanan dan penemuan kembali arsip elektronik. Yang pertama ada komputer, kedua mikrofilm, yang ketiga ada faksimal atau fax. Sekian dari Farza, semoga bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu selanjutnya, dadah!